Nah ini next selanjutnya nih, kalau yang udah punya laptop atau PC Nvidia nih, yang menurut gue harus lo download nih Nvidia Broadcast nih namanya nih. Nah, ini jadi apa yang ngebantu banget nih, kayak lo cuman pakai webcam doang tapi hasilnya lumayan oke, tapi dengan syarat pakai lighting. Oh, gue ini lightingnya cuma dua, murah-murahan aja sih, paling 100 atau 200 doang nih, udah include sama light stand deh kayaknya. Ntar kalau mau minta linknya gampang lah, nanti ada nih. Ini cuma lampu di depan nih, di depan monitor satu sama di sini satu. Nah ini kalau nggak dipakein lighting pasti hasilnya berubah nih. Ini gue matiin tuh berubah. Ini satu lagi gue matiin pasti berubah jelas jauh. Tuh. Kayak kuncinya pakai lighting lah. Beli aja yang murah-murah gitu. Udah sama light stand. Kalau nggak dijepit di meja gitu pakai bracket bisa lah tuh. Nah ini apa sih, kamera ininya nih, webcamnya cuma murah, 100-an ribu lah, 200 atau 300 gitu. Ini gokil nih, kayak jadi ngerubah banyak banget nih. Kayak misalkan background blur tuh, lu nggak perlu DSLR atau webcam yang mahal-mahal gitu tuh, bisa bokeh gila tuh. Ini download aja, namanya Nvidia Broadcast. Kalau pakai Nvidia, tapi mau laptop mau PC cobain aja nih, lumayan banget tuh. Kan bisa dilihat tuh, kayak ngeblur, bokeh-bokeh gitulah, bokeh-bokeh ala-ala gitu. Terus yang lainnya adalah auto frame nih. Kayak misalkan lu pengen close up gitu, tuh gak usah maju. Atau mau yang wide gitu. Nah kalau wide banget nih, tergantung lensanya nih, wide lensa webcam atau lensa DSLR lu gitu. Tapi yang keren adalah auto frame ini, kalau agak di zoom dikit dia bisa tracking gitu. Auto frame kan namanya, dia tracking tuh. Tuh, selama ke cover sama si webcamnya ini tuh, jadi dia bisa ngedetect gitu tuh. Ini udah AI nih, yang auto frame. Kalau video noise nih beta, gue nggak tahu nih bisa apa nggak. Gue coba nih, masih kedengeran sih kayaknya. Cuman mungkin nanti kalau ada update lagi mungkin lebih keren kali. Cuma yang gue pakai nih auto frame sama background blur. Tapi background blur gue nggak terlalu gue pakai sih, karena nggak terlalu penting juga. Pengen bokeh-bokeh. Tapi kalau yang pengen bokeh tuh gokil, ini dari webcam doang, webcam 200-300-an ribu lah. Cek lah maksudnya. Cuma udah bisa mempercantik lah, dibanding harus nunggu beli DSLR dulu, beli mirrorless yang belasan juta. Ini pakai webcam atau pakai handphone gitu dicolok mungkin udah oke banget sih. Tapi kalau handphone gue nggak tahu tuh bisa apa enggak, karena bukan dia bakal ngedetek atau enggak tuh, gue kurang tahu deh. Jadi coba sendiri deh. Oke, Nvidia Broadcast nih. Kalau lu udah ada webcam, paling modalin lah pakai lighting nih, yang murah aja, ratusan ribu, yang colokannya pakai USB charger gitu. USB charger colokin, beli kabel roll mungkin kalau jauh dari colokan, udah jadi lumayan banget nih. Auto frame sama background blur kalau yang pengen bokeh-bokeh. Kayak misal gue nunduk kayak dia ngedetect tuh kan, reframe sendiri. Gokil, keren sih. Ada tuh fitur yang bisa ganti, ini nih eye contact nih. Jadi seolah-olah mata gue di sini padahal mata gue ngeliat ke sono. Jadi kalau baca skrip atau apa itu seolah-olah matanya ke kamera. Tapi agak agak freaky sih menurut gue. Kayak matanya, kalau buat gue sih ini udah nggak real banget, matanya beda soalnya. Ya emang sih kelihatan, lagi di depan terus nih orang, nggak baca gitu. Padahal baca, misalnya di depannya ada prompter apa baca skrip gitu, kelihatannya nggak baca, tapi ini sebenarnya baca, dimanipulasi lah sama AI tuh. Tuh, tuh. Aneh sih anjir. Tuh. Kadang kayak orang ngantuk apa juling gitu. Menurut gue kurang lah. Yang bagus nih background blur sama auto frame kalau buat gue. Jadi coba sendiri lah, explore sendiri. Tuh, gitu-gitu. Terus Nvidia Broadcast ini bisa di
mirroring atau bisa dimasukin ke OBS juga gitu, ke OBS lah. Jadi si OBS tuh ngedetectnya ini, kayak misalkan gini tuh, dia di OBS tuh udah ngebacain ini nih. Jadi di OBS pun si trackingnya ngebaca tetap tuh 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 ya, maksudnya lumayan lah ini, gila tuh. Biarpun lu agak out frame dikit tuh, asal ininya agak di zoom dikit nih si auto frame-nya, karena kalau terlalu wide dia udah nge-wide sendiri, jadi following nggak terlalu berasa. Tapi ketika di zoomnya lumayan nih tuh, auto frame-nya berasa banget tuh. Ya di ini sendiri lah, setting sendiri sesuai kemauan. Tapi menurut gue yang paling penting tuh lighting. Ini kasih aja beli yang murah-murah lighting, kalau bisa deketin sama kameranya nih, sama muka lu gitu, jadi enak tuh. Ya ini mungkin kalau ditotalin lighting sama webcamnya paling gopean kali ya, sampai 1 juta lah, nyicil aja dikit-dikit gitu, beli sebulan, bulan ini beli ini kalau mau iseng gitu. Keren banget tuh. Ya dicoba lah nih Nvidia Broadcast. Nah ini yang khusus Nvidia, gue nggak tahu tuh kalau dia lu pakai AMD atau Intel dia bisa atau enggak gitu. Coba aja deh sendiri. Gue ngasih tahu ini doang nih, Nvidia Broadcast. Nah ini kalau misalnya tadi di itu di OBS gitu, masukin aja nih di apa nih namanya. Nah source-nya ini nih diganti aja nih, kan ini udah gue ganti namanya. Oh di video capture device-nya nih, video capture device diganti ke audio diganti ke Nvidia Broadcast nih. Nah terus ada trik lain menurut gue, kalau lo udah pakai Nvidia Broadcast mendingan exposure-nya di setting di sini nih. Jadi lebih smooth, jadi nggak bawaan default. Nah ini kayak gini nih, ini biarin aja nih, kalau buat gue ini biarin kamera kontrol yang penting. Nah gue pakai 2 lighting nih, walaupun yang murah-murah gitu. Ini gue udah dapet nih settingannya mil 5. Kalau di auto tuh emang sih terang, tapi nah nggak smooth kan, karena dia tuh ngebaca ningkatin exposure-nya sendiri gitu. Jadi seolah-olah dia pengen terang, tapi exposure-nya atau shutter speednya lemah gitu, shutter speednya low, jadi nggak smooth. Tapi kalau ininya di unchecklist, gue settingannya di 5, kalau nggak di 6. Nah tuh smooth kan, paling mainin power lightingnya aja. Tapi itu di setting di situ nih, properties nih, di sini dulu nih bagian kamera. Ini yang gambar ada gear gini, kamera sama gear. Ini biarin aja nih, kamera kontrol nih. Kalau misalnya bawaan default kan gini nih, di unchecklist aja itu udah beda. Kalau kurang atau lebih ya setting sendirilah sesuai kemauan tuh. Tuh kalau gue dapetnya di -5, sisanya lihat tinggalin aja nih, nggak penting lah. Tapi kalau mau explore sendiri bisa, ntar tinggal balikin default aja. Udah deh, smooth kan. Maksudnya dibanding kayak bawaan yang tadi tuh, ya bawaan autonya agak jitter gitu, kayak jitter atau stuttering gitu. Jadi kayak FPS-nya rendah nih kalau lo main game. Kalau di kamera tuh kayak shutter speednya rendah, kayak 15 1/15 apa 1/10 gitu. Pasti kayak anak-anak weddingan yang sinematik gitu, yang suka ngambil kayak patah-patah gitu, blur-blur gitu. Nah kayak gitu tuh. Tapi kalau di game kayak yang FPS-nya rendah, kayak misalnya main game tapi cuma dapat FPS 20, 15, nah kayak gitu. Tapi ketika ininya udah diganti atau di adjustment dikit lah sesuai kemauan, pasti beda, lebih smooth. Karena dia nggak pakai nggak berdasarkan bawaan defaulting gitu, kayak lebih smooth tuh. Itulah. Nah trackingnya nih di OBS juga kan masih ini terus tuh, dia follow gitu, apalagi kalau kita zoom. Ini background dulu, sorry. Kalau kita zoom nih,
itu lebih berasa lagi follownya, karena croppingnya kan ketat tuh. Cuma modal ini doang sih, udah software ya, sama lampu. Software Nvidia Broadcast, ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau mikrofon paling noise removal kali ya, yang menurut gue lumayan oke nih. Ini yang pakai, ini enggak tahu ada bedanya apa enggak deh. Noise removalnya kan ada kipas tuh, gue tolak ukur tapi nggak tahu deh, coba sendiri deh. Tapi yang paling menurut gue paling krusial ini nih, kamera nih. Jadi mungkin kalau lo ngira ini pakai kamera mahal sih, ya relatif sih, tapi menurut gue under 1 juta udah dapat lighting 2, terus bisa follow gini, bisa lumayan jernih lah. Gila kalau cuma buat iseng doang mah, under 1 juta buat iseng-iseng main banget. Yang tadi kayak di OBS itu, yang kalau belum ada nih di tanda plus ini, masukin video capture device kayak gini, terus source-nya di ini Nvidia Broadcast, udah deh gitu. Nah tadi kayak yang gue bilang tuh, exposure-nya ngaturnya di sini biar smooth, jadi nggak usah ngatur di OBS, dari Nvidia Broadcast-nya langsung aja. Kamera ininya di default aja, didiemin, yang penting kamera kontrol. Ini autonya di uncheck lagi tuh, kalau di checklist lagi pasti patah-patah lagi, nggak smooth, nggak tahu lah. Ini dia bawa pembawaan sendiri kayak metering atau apa gitu, jadi yang diturunin tuh shutter speednya, bukan naikin ISO-nya gitu kalau lo ngerti kamera. Jadi ketika di uncheck terus agak digeser sedikit atau dinaikin diturunin, nanti dapet tuh yang lebih smooth. Yang keren lagi nih, tracking aja masih ikut terus. Fitur lumayan keren banget nih dari Nvidia Broadcast gitu. Ini nggak di endorse sih, tapi kalau mau di endorse boleh aja sih. Lumayan lah ini, goks. Takis cobain lah.